اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه. والكوكب الدري أنت إمام الحضر سلطان الغيب يا أيها النبي الله كوكب
khafid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirmuzil, Bismillahis-sami', Bismillahil-qawiyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu Allah, Allahu, Allah, Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana qul sifat Allah, Ayana wahdaniyatan Allah, wujud kidam baqa muqalabatul lil hawa disi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun syama' bashar kana qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wallahu akbar ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syaikhul Fatihah. Syaratul ladina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, insyaallah nabahas di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertambah ilmu dan irfan kita di hadrat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kebanggaan bagi kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, pada kematian kita, pada barzah kita dan akhirat kelak. Amin. Jadikanlah ya Allah kami termasuk orang-orang yang dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita dalam Fathul Abani agar kita selalu terkait dan mengaitkan jiwa kita selalu kepada Allah dalam hidup hari-hari kita. Pengkaitan itu dimulai pada hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati apa yang disebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengaitkan hati kita kepada Nabi SAW, melewati ucapan atau di jiwa kita salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, jangan melupakan sebab utama dalam hidup ini. Sebab utama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun sebabnya yang mendatangkan kita kebaikan, rezeki, nikmat hidup, sekalipun hanya terhindar dari tertusuk di duri, semua itu semata-mata yang ada di hati kita adalah penyebabnya yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia yang di hadapan kita, ya pada lahirnya mereka lah yang memberi kepada mereka. Kita juga tidak melupakan dengan ucapan terima kasih atas menolong diri kita. Namun di jiwa kita tetap tumbuh makna semua itu terjadi karena anugerah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kitabillah, dalam kitab Allah, kata beliau, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma khalaqahum lil hausi wa ma khalaqahum lil 'abdi. Maka tidaklah Allah menciptakan kepada manusia itu untuk sesuatu yang sifatnya gila-gilaan di dunia ini, atau kacau balau, atau tidak ada tujuan dalam hidup ini. Wa ma khalaqahum lil 'abdi, tidak pula untuk permainan semata. Wa ma khalaqahum lil akli wasyarb, tidak pula menciptakan mereka sekedar hanya untuk makan dan minum, wan naumi wan nikah, atau sekedar tidur, bangun, atau nikah pada saat dewasa. Itu satu proses yang pasti dilewati oleh manusia, tetapi semua itu bukan tujuan hidup seseorang dalam makna ayat tersebut. Tadi adalah Al-Quran Surah Az-Zuriyat ayat 56. Tanbahu ya ghafil min ghaflatikum, maka ingatlah wahai orang-orang yang lalai daripada kelalaian kalian. Yaqtu qalbuka ilahi qutwah wa yaqtu hubbu ilaika qutwah. Ketahuilah setiap langkah yang kamu lakukan di hatimu untuk mendekati Allah, Allah berlangkah-langkah datang kepadamu. Setiap langkah rindu dan cintamu kepada Allah, maka Allah melangkahkan cinta dan kasih sayangnya kepadamu berlipat-lipat, berlangkah-langkah kepadamu. Huwa ila liqa'il muhibbin asywaku minhum, maka Allah itulah tempat bagi orang-orang yang mencintai, muhibbin kepada Allah, tempat tertinggi bagi orang-orang yang mencintai Allah, itu yang patut dirindukannya, tidak ada lagi yang lain. Saudara sekalian, cinta itu diberikan Allah kepada semua manusia. Pertama, ada cinta yang sifatnya bersifat hawa nafsu, hub, yang disebut dikenal adalah hub lil hawa, bagi hawa nafsu. Cinta itu bermacam ragam lagi dalam hawa nafsu itu. Ada kecintaan kepada makanan, minuman, jadilah dia bahimah. Berlebihan dalam makanan minuman, jadilah tumbuhlah besarlah sifat bahimah, sifat kebinatangannya, hewannya.
ada kepada perempuan ke laki-laki dan laki-laki kepada perempuan. Bila membesar itu pikiran hari-harinya itu aja. Nah, seseorang nanti akan terlihat omongannya, bahasa Banjar itu dipe lanji terus. Lanji itu apa terjemahannya? Bro, lanji itu dulu sih enggak? Marak. Nah, oh genit lah, nah genit ya, genit lanji itu genit, ceroboh lah. Nanti beneran ceroboh karena hawa nafsunya itu terbangkit daripada itu. Tapi orang-orang yang sudah rindu kepada Allah, cinta al-muhibbin, yang cinta kepada Allah, nanti terkeluar di mulutnya siapa? Oh, Allah. Bila dia cinta kepada Nabi Muhammad, yang terkeluar di mulutnya di mana? Oh, Allah. Pernah Anda melihat penyanyi rock atau penyanyi dangdut, kalau dia bersair menyanyikan lagu cinta ya rasanya, kalau ini dah hilang pikiran kalau dah elah, itu mengekspresikan cinta nafsu pada seseorang. Bila dominan itu terkeluar sering di mulutnya kisah cinta, maka cinta terasa tahi coklat. Nah, tahi coklat kan salah, tahi pun terasa coklat. Tetapi orang-orang yang sudah mulai tumbuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seringlah di mulutnya, di hatinya terkeluar mengingat Allah, zikir. Jadi sehingga yang timbul zikir tidak lagi dipaksa. Kalau kita dulu mulai belajar, kita memaksa diri supaya mengingat Allah. Ketika cinta itu sudah ada kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak memaksa lagi diri kita ini untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Otomatis sendiri dia sendirilah terungkap, yang nanti dalam Sirul Asrar namanya adalah Tiplul Ma'ani. Nah, bayi yang baru lahir dalam diri kita, nanti Tiplul Ma'ani kita insyaallah kita bahaskan. Bagian ini yang penting bagi kita. Bila kita bisa sudah tumbuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasul, dengan Rasul otomatis selawat. Pakai mukadam, pernah dengar pakai mukadam? Pakai mukadam itu abad ke-7 Hijriah atau abad ke-7 Hijriah, 700 tahun setelah Nabi wafat, termasuk nenek moyangnya para Asgar, Al-Habsyi, Husain dari Husain dari beliau pernah mengatakan dalam satu riwayat, selama 40 tahun beliau, akhir hidup beliau sampai 40 tahun di akhir hidup beliau di mulut beliau tidak pernah lepas dari ucapan la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullahnya itu diganti beliau dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Jadi dua itu ditanyakan, karena aku cinta dengan Allah dan Rasulullah. Jadi di mana-mana jadi kalau tidak ada orang la ilaha illallah sallallahu ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam riwayat lain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina. Kenapa jadi terkeluar itu? Cinta aku tidak bisa menghilangkannya, kata beliau. Syekh Al-Mursi gurunya Syekh Al-Mursi gurunya dari Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam yang tadi kita bacakan, yang pertama tadi kita bacakan. Kata beliau, Pak, selama akhir hidupku 40 tahun, sedetik pun aku tidak pernah lupa dengan baginda Rasulullah SAW. Sedetik aja tidak pernah lupa di sini. Allah bayangkan, kenapa jadi begitu? Cinta. Itu kisahnya orang cinta yang lelah. Berarti cinta itulah yang terlepas dari ruh seorang hamba kepada Allah. Nah, tentang ini nanti di Miskatul Anwar Imam Al-Ghazali nanti menjelaskan, insyaallah nanti. Maka Allah berfirman, yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki, dialah Allah yang memberikan rezeki mayyasha kepada orang-orang yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa terhitung. Bagi orang awam, ayat Al-Quran ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 212 itu rezeki terhitung. Tapi bagi orang yang sudah kawas artinya orang di peringkat kedua,
nanti di atasnya lagi kawasul kawas. Antara yang kedua dan ketiga kurang lebihnya sama, anggap sama. Mereka memandang ayat ini adalah yarzuqu mayasa, ini adalah imdad tadi. Imdad tadi itu adalah apa tadi? Karunia khusus dari Allah. Bentuk imdadnya apa? Rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, itulah imdad namanya. Nah, contoh, ada dulu Pak Basuni kan ngomong kan kemarin, ternyata hidup ini kita seharusnya mengabdi kepada Allah, tujuan hati kita kepada Allah. Nah itu namanya imdad. Adanya keyakinan, perasaan sudah di dalam hati, rasa yakin timbul, hidup ini tidak lain sebenarnya hanya untuk Allah. Tapi itu perasaan, bukan teori ucapan, bukanlah perasaan diri kita, diri biar ada perasaan gitu, ya Allah, rasa ingin dekat dengan Allah, rasa ingin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Itu ya imdad. Itulah yarjuqu mayasa, itulah rezeki anugerah Allah kepada seorang hamba mayasa yang dikehendakinya, bighairi hisab, bighairi hisab, tanpa terhitung nanti. Kalau kita memakai kitab Al-Bunyah dulu, sebagian sudah kita bacakan sering Bunyah, itulah yang oleh Syekh disebut dengan Ar-Rahim, kepada hambanya yang mukmin. Pemberian khusus kepada hambanya yang mukmin, tidak diberikan kepada manusia kebanyakan. Nah, itu namanya imdad. Itulah rahim Allah turun kepada jiwa manusia. Jadi bila kau sudah cinta, senang kepada Allah dan Rasulnya, beragama senang, di majlis ta'lim senang, itu imdad sudah itu. Itu berarti dia sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala imdad, karunia khusus dari Allah, atau berupa rahim Allah, atau nur rahim, nur Allah yang rahim masuk ke dalam jiwa kita. Subhanallah. Ija arada abadan li amri haya'an lahu, maka apabila Allah menghendaki kepada hambanya pemberiannya tadi haya'an, maka hiduplah manusia itu dengan karunia Allah, yaitu perasaan rasa bergantung kepada Allah. Nanti sampai kepada mahu al-unsu. Unsu itu merasa manis, merasa lezat dengan Allah, merasa dengan Rasulnya. Jadi udah bicara zikir lagi nih, di atas zikir, udah di atas zikir apa namanya? Di atas, ada orang bertanya, di atas zikir itu apa namanya? Di atas zikir itu namanya adalah al-unsu, rasa manis dengan Allah, rasa nyaman dengan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah rasa nyaman dan manis dengan Allah dan Rasul, pasti dia berzikir enggak? Pasti. Karena tidak semua orang berzikir rasa manis dan nyaman dengan Allah kan? Nah itu. Berarti kalau orang sudah merasa nyaman dan manis dengan Allah, berarti orang itu sudah lebih daripada sekedar mengingat Allah. Yalah. Hajasai yata'anaku bil makna la bisau. Inilah yang kami maksudkan seorang hamba itu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, terkait jiwanya dengan makna, bukan kepada yang jauhi. Begini, kita terbang dulu kepada bagaimana pemahaman aulia Allah. Menurut para aulia, alam semesta ini ayat-ayat Allah. Kalau kita orang awam, ayat Allah itu yang ada di dalam Al-Quran aja. Kalau mereka melihat semesta ini adalah ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Di dalam tanda-tanda kebesaran Allah itulah dialog dirinya dengan Allah, dialog dirinya dengan terus nyamuk menggigitnya, melihat, atau bengkak kakinya waktu berjalan, bengkak kakinya. Kita biasa Jepang bengkaklah main bola. Kalau dia bengkak misalnya, atau sakit diberitahu, maka dia melihat itu ayat-ayat Allah, sakit itu tanda-tanda Allah. Itu juga berarti dialog Allah dengan diri. Tadi dalam kitab An-Nawadir kan ada kan langsung apa, nanah ya kan, dikembalikan Allah kan. Berarti dialog Allah dengan Allah. Gitu.
Coba melihat alam semesta ini sebagai dialog Allah, itu ngalih lah. Makanya nanti pian akan sampai di satu derajat diam-diam ibadah, berbicara pian ibadah, mata pian membuka ibadah, tutup mata pian ibadah, di mana saja pian berada bernilai ibadah. Maulah kepingin gitu lah pelajari ta'allum ma'rifatullah. Nah, akhirnya terbentuk semua ibadah, semua diamnya ibadah, berdiri ibadah, duduk di ibadah, bahkan terbang ibadah juga. Subhanallah, ya Bapak. Peribadahnya maka sesuailah, menyatulah dengan mana tadi wa maqalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu di mana itu, dengan cara apa ibadahnya? Caranya adalah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Maka kita tidak bicara tentang yang teks, kita bicara tentang makna. Ijatama li abadi ma zakarat soha juhdu fid dunya wal akhirah. Apabila sempurna seorang hamba itu, maka dipahamilah, diingatkanlah kepadanya tentang sahnya, bahwa orang itulah sah sudah juhudnya, perjuangannya kepada Allah untuk mencapai Allah di dunia dan akhirat. Dengan cara apa? Melihatnya di dunia, maka itulah bukti akhirat. Untuk melihat akhirat kita melihat dunia kita. Banyak mengingat Allah, banyak lupa dengan Allah. Kalau banyak dulu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kemungkinan kita masuk surga. Ya Pak? Kalau hidup kita itu banyak lupanya dengan Allah, ya untung-untungannya, ya kan? Nah, bisa-bisa masuk ke dalam api. Nah, ini contoh. Berilmu ma'rifatullah, nah, kita tidak ada kan? Kalau kita tidak ada ilmu ma'rifatullah, nonsen. Ya kan? Nah, karena cinta imdad itu, imdad yang tadi, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasul, itu ada lagi produksinya nanti. Produksi cinta itu nanti ma'rifatullah, berkembang ma'rifatullah. Jadi tidak stagnan, tidak diam. Dalam konteks jahil, cinta, ya lah, cinta pada perempuan. Wah, cinta pada perempuan ya kan. Ada kisah Pak lah. Kisah Pak lebih baik lah, kisah baik. Jadi jadi ibu coba guru sekolahan, coba aja guru sekolahan. Bikin kalimat yang di dalamnya ada cinta. Ada. Jadi siapa nih? Dia duduk ibu garbus ya. Hidup ini tanpa cinta jaga Gusti, bagaikan ruang tanpa cahaya. Apa juga. Jadi siapa nih? Apa nih? Siapa? Sirawin. Jadi Sirawin apalah cinta nih lah. Tanpa cinta tidak ada bendera Indonesia. Kerja Sirawin. Iya, aja bisa aja masuk dah. Palu aja betul. Wah, tetawaan enak lah yang Palu. Sabar dulu aja Palu. Aku bingung juga aja Palu. Apalah cinta? Cinta sia-sia tanpa bersemi. Wah, apa itu juga orang. Tenang dulu gue aja Palu. Bersemi itu ada ringkasannya gue aja. Bersemi itu apa aja Palu? Bersemi itu apa aja Palu? Bersemi itu gue ada maknanya apa aja, artinya bulu ketiak kerasa indomie Pak. Tak situ gimana? Cinta tidak ada apa-apanya tanpa bersemi ya Pak. Kalinya bersemi apa aja? Bulu ketiak kerasa indomie ya. Iwas itu anak-anak disuruh bicara tentang cinta tidak akan mengerti dia kan? Nah, ya kalau salah siapa? Salah gurunya. Apa ini maksudnya? Kita kembali kepada persoalan kita. Orang cinta biasanya ada koneksi ujung-ujung dari cinta biasanya kawin. Habis kawin
berumah tangga, habis berumah tangga memberi nafkah, ya lah. Hiduplah sampai ke akhir hayat mereka. Artinya cinta itu memerlukan yang disebut dengan aplikasi ya, berkelanjutan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak stagnan di hati saja, sekedar rindu kepada Allah dan Rasulnya, tidak. Tapi berkelanjutannya apa? Dibukakan Allah kasyaf kepada dirinya, terbukalah tirai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, makin terus mengenal Allah Subhanahu. Nah ini nih masalahnya. Wa masiwal maula tazibuhu sihhati wa yatibuhul mulki was sultani wal imarati tasiru jarratihi jabalan. Maka tidak ada lagi selain daripada Allah itu sesuatu yang bisa mendatangkan kepadanya kedamaian, ketenangan, perasaan kekuasaan itu kecuali hanya Allah. Wasultan, kekuasaan itu pun tidak ada lagi kecuali yang dirasakannya adalah Allah. Perlindungan manusia hebat, rasa aman, jalan pakai mobil besar. Kalau bupati gubernur biasa jalan ke mana, ke hulu sungai, dikawal oleh polisi, oleh apa lagi, bunyi selain nabi, sampai rasa aman. Si hamba yang dekat dengan Allah biar kayak itu dia tidak merasa aman dia merasa aman kalau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ada orang punya anak banyak, 1, 10, 5 orang anak pun merasa bangga nih, hebat aku punya anak. Si hamba yang kuat dengan rindu Allah tidak merasa nyaman masalah. Bila dia merasa tidak dekat dengan Allah dan Rasul, waduh, tidak ada lagi sultan dalam hidup. Bahkan apa saja, maka jadilah satu debu pun persoalan bisa dianggapnya seperti jabalan, seperti gunung. Kayak gunung terasa. Jadi karena itu saudara sekalian, jangan sampai hidup kita ini melihat segala sesuatu urusan dunia ini terasa seperti gunung. Jangan. Kembalikan. Yang berat itu ialah bila jauh dengan Allah. Ya Allah, jauh dengan Allah itu. Sebenarnya problem selain daripada itu, lain problem. Biasa aja itu. Misal Tokyo sudah dipakai kemana-mana cari jodoh, belum dapat jodoh juga, itu bukan problem. Problem itu bila jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Problem itu bila dimurkai Allah. Problem itu bila kita tidak dicintai oleh Rasulullah. Problem kita yalah. Masalah apa? Umaan guru enak habis dimakan tikus sama. Sebenarnya itu bukan problem, itu urusan dunia aja. Yang paling besar itu adalah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan bermanfaat. Mudah-mudahan dia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طه فيه وبشر
خطوتين